Perkenalkan lur, nama saya Icang. Dengan quotes hari ini, jomblo itu bukan berarti nggak laku lur. Mungkin sedang memperbaiki diri jadi calon menantu. Sesuai request dari kalian dulurku tercinta, kali ini kita akan mengalir film bergenre misteri kriminal drama, yaitu The Weekend Away tahun 2022. Netflix punya ini lur. Bercerita tentang dua sahabat yang berlibur ke Kroasia. Awalnya mereka bersenang-senang sampai akhirnya salah satu di antaranya menghilang. Dan disinilah segala kerumitan dan kecurigaan akan terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke titip-titip pertanyaan sembelihe dari dulurku Ben JRID. Cak, siapa mafia yang badannya banyak apinya? Hayo, siapa? Ayo, siapa? Jawabannya Pablo Berkobar. Emot keringet 3 kali ya. Semuanya aja ada barbarnya. Kalau mafia yang sombong, Pablo Sesumbar. Kalau mafia yang suka matematika, Pablo Aljabar. Monggo sekalian. Seorang wanita bernama Beth sedang pergi berlibur ke Kroasia bersama sahabat baiknya yaitu Kit. Setelah sampai di hotel menggunakan taksi, Pak supir yang bernama Zen memberikan kartu namanya kepada Beth jikalau dia butuh jasa taksi lagi untuk keliling-keliling Kroasia. Kit yang sudah sampai di hotel duluan pun langsung heboh menyambut kedatangan temannya itu karena mereka memang sudah cukup lama tidak bertemu. Mereka pun minum-minum sambil melihat pemandangan yang indah dari kamar hotel. Dan Beth memberikan hadiah sebuah kalung untuk sahabatnya Kit. Malam harinya sebelum pergi jalan-jalan, Beth sempat video call dengan suaminya Rob, juga putrinya yang masih bayi, untuk menanyakan kabar sekaligus mengatakan jika dia dan Kit akan dinner berdua. Saat akan OTW ke restoran, mereka sempat papasan dengan Sebastian, pemilik dari hotel tersebut. I've got to put it down actually. Don't get too drunk. We will. Sebastian, the owner. Yeah, hi, I'm Beth. Sesampainya di restoran, mereka pun ngobrol ngalur ngidul tentang kehidupan masing-masing. Kit ternyata baru bercerai dari mantan suaminya Jay yang telah berselingkuh. Dan karena kartu kreditnya Jay masih dia pegang, Kit pun berencana memakai kartu kredit itu untuk hedon-hedonan di Kroasia sampai limitnya mentok. Sementara Beth, meskipun hubungan dengan suaminya Rob tetap harmonis, tapi dia sudah tidak melakukan peraslolean lebih dari setahun, entah karena alasan apa. Dan tujuan Beth liburan ke Kroasia untuk menemani Kit yang memang lagi galau lur. Lalu ketika membayar makanan, ternyata kartu kreditnya sudah diblokir oleh Jay. Kit pun sempat menelpon Jay dan terjadi percekcokan hingga akhirnya Kit terpaksa membayar sendiri makanan yang sangat mahal tersebut. Setelah itu Kit mengajak Beth untuk bersenang-senang di klub malam seperti di masa muda mereka. Awalnya Beth pun menolak karena dia merasa capek dan harus pumping ASI untuk bayinya. Tapi karena Kit terus memohon, Beth pun mau gak mau menurutinya demi membahagiakan sahabatnya itu. Been months to convince you to come away. Who knows when we're going to do it again? Let's relive our misspent youth. Beth pun mengontak Zen si supir taksi untuk mengantarkan mereka ke klub malam. Sempat terjadi obrolan bahwa ternyata Zen adalah orang Suriah dan dia pindah ke Kroasia karena perang yang terjadi di sana. Saat di klub, Beth yang memang bukan pemabuk mesen nutrisari aja, tapi Kit ingin mereka minum minuman Hammer biar malam itu makin mantap. Bukan hanya itu, tapi Kit juga mengajak Beth gabung ke meja dua mas-mas random, juga memintanya melupakan suaminya Rob hanya untuk semalam saja. Toh sudah setahun lebih kamu gak ganti oli kan, katanya si Kit. Jelas Beth yang wanita baik-baik pun menolak. Dia malah sengaja menunjukkan foto bayinya. Tapi karena terlalu mendem, terlalu mabok, Beth pun semakin teler, semakin terbawa suasana dan tanpa sadar dia sudah terbangun di hotel keesokan paginya. Disinilah segala kekacauan akan terjadi. Fokus ya lur ya. Dan inilah liburan akhir pekan. I'm married. So? Rob doesn't have to find out. I see pictures of my baby. Oh.
Beth yang sudah sadar pun mencari keberadaan Kate, tapi dia tidak ada di mana-mana. Dan di sana hanya ada botol-botol minum, gelas, karet pengaman, juga pakaian dan sepatu Kate. Karena nomornya di kontak juga nggak aktif. Beth pun memvideo call suaminya Rob dan mengatakan bahwa dia khawatir dengan kondisi Kate. Karena semalam Beth minum agak banyak dan hampir tidak ingat apa-apa. Rob pun menenangkan istrinya yang menurutnya mungkin saja Kate sedang beli kopi atau cari angin. Setelah itu Beth pun mendatangi Sebastian sang pemilik hotel dan bertanya apakah dia melihat sahabatnya Kate. Sebastian pun menjawab jika dia tidak melihat Kate sama sekali dan Beth juga harus membayar biaya tambahan karena Sebastian melihat ada 2 pria yang ikut menginap semalam. Loh kan, setelah menunggu cukup lama karena Kate tidak kunjung pulang. Beth pun datang ke kantor polisi untuk minta bantuan dan dia bertemu dengan Pak Detektif Pavic. Setelah mendengar kronologi ceritanya, Pavic pun bertanya apa nama klub yang dia kunjungi dan siapa 2 pria yang dibawa ke hotel. Tapi Beth tidak bisa menjawab karena tidak ingat apa-apa akibat kobam. Pavic pun menganggap Beth hanya terlalu panik dan dia juga tidak bisa memasukkan Kate ke daftar orang hilang karena belum 24 jam. Maybe she had an accident. But there's no record of her being admitted. Can I file a missing person? Can't, because you need to wait 24 hours. Untuk mengetahui nama bar semalam, Beth pun langsung mengontak Zin sekalian minta dianterin ke sana. Ternyata klub tersebut bernama Blue Parlor dan Beth pun bertanya ke mas-mas bartender apakah dia melihat Kate. Tapi dia nggak begitu bisa bahasa Inggris ya kan. Untungnya ada Zin yang membantu dan dia pun mendapat info bahwa kedua pria yang minum-minum bersama Beth dan Kate adalah pria sewaan, pria buat nemenin kencan lur. Bahkan bartender sering melihat mereka bersama turis-turis cewek yang berbeda-beda. Beth pun menduga jika Kate lah yang sengaja menyewa 2 pria itu agar bisa menemani Beth bersenang-senang. Bartender juga memberitahu nama panggilan 2 pria itu, yaitu Matteo dan Luca. Beth pun akhirnya diantar pulang ke hotel dan video call Rob lagi, yang mana Rob mengatakan jika Kate mungkin tidak menghilang tapi sedang asyik-asyik bersama pria Kroasia. Beth yang seharusnya pulang besok pun terpaksa memundurkan jadwal kepulangannya karena dia khawatir dengan kondisi sahabatnya. Setelah bangun keesokan paginya, Beth pun punya ide untuk mengetahui identitas Matteo dan Luca, yaitu dengan cara membuka Instagramnya klub Blue Parlor dan voila, ketemulah 2 pria itu lur dari foto yang di-tag ya kan. Langkah selanjutnya Beth meminta bantuan Zin dan Zin pun berpura-pura menyewa jasa mereka berdua untuk pesta pribadi. Lalu janjian ketemu di sebuah warkop Kroasia. Tapi begitu Matteo dan Luca melihat Beth juga ada di sana, tiba-tiba mereka kabur dong, semakin mencurigakan. Hi. Hey! Untungnya Luca berhasil ditangkap oleh Zin dan langsung diancam akan dilempar jika dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kate. Luca mengaku memang Kate lah yang menyewa mereka berdua dan saat berpisah jam 3 pagi, Matteo dan Luca nekat mencuri tas milik Kate yang sekarang sudah digadaikan. Tas beserta HP Kate pun akhirnya berhasil didapatkan kembali oleh Beth. Namun yang jadi pertanyaan lur, kenapa Matteo dan Luca hanya mengambil tas milik Kate saja? Kenapa tas milik Beth nggak diambil sekalian ya kan? Sekarang Beth meminta Zin mengantarkannya ke kantor polisi. Namun sebelum turun, Zin ingin Beth tidak menyebutkan namanya ke polisi. Karena jika ketahuan bermasalah, maka visa dan izin mengemudinya bisa dicabut. Lalu Zin tidak tahu harus kemana lagi. Saat di kantor polisi, Beth pun menunjukkan bukti barang-barang tersebut dan dia sangat yakin pasti terjadi sesuatu dengan Kate. Beth pun ingin kepolisian menginterogasi Matteo dan Luca karena kemungkinan Beth juga Kate telah dibius oleh mereka berdua yang menyebabkan Beth tidak ingat apapun. Rekan detektif Pavic yang bernama Kovac pun menyarankan agar Beth memeriksa tubuhnya terlebih dahulu ke rumah sakit untuk mengetahui apakah Beth benar-benar dibius atau mungkin dilecehkan oleh kedua pria itu. Something bad has happened to her. I know it. For a drug test and a checkup. Okay.
Setelah pengecekan selesai, Beth harus menunggu selama 24 jam untuk mengetahui hasilnya. Lalu Beth mencoba telepon mantan suami Kit, yaitu Jay, dan memberitahu apa yang telah terjadi. Namun Jay mengatakan jika dia sudah berminggu-minggu lamanya tidak menghubungi Kit. Loh, padahal pas dinner Kit kelihatan ngobrol sama orang ya kan? Dan Beth mengira itu adalah Jay. Jay selama ini berkomunikasi dengan Kit hanya melalui pengacaranya saja, dan dia juga tidak tahu soal kartu kredit yang dipakai Kit. Jay juga menambahkan bahwa Kit adalah seorang wanita yang penuh drama dan bisa jadi dia pura-pura menghilang untuk mencari perhatian saja. Lalu sepulangnya ke hotel, tiba-tiba barang-barang Beth sudah diberesin sama Sebastian karena waktu menginapnya sudah habis. Karena tahu temannya masih menghilang, Sebastian pun menawarkan kamar di basement yang harganya jauh lebih murah. Lokasinya berada tepat di bawah studio milik Sebastian dengan pintu berwarna biru. Dan Beth pun akhirnya setuju. I have a spare room downstairs. You're down here. Just let me know if you need anything else. Thanks. Ya, sampai sini bisa kita simpulkan, Lur. Semua orang yang ditemui Beth kayaknya mencurigakan, ya kan? Sebastian si pemilik hotel yang tatapannya mesum lah, Zen si supir taksi, dua pria sewaan, detektif polisi yang kesannya kurang membantu, bahkan Kit sendiri yang masih belum jelas bagaimana kondisinya. Malam itu Beth minta Zen menemaninya makan malam dan lanjut mencari petunjuk tentang Kit. Tapi tiba-tiba datanglah suaminya Rob yang terbang jauh-jauh karena khawatir dengan kondisi Beth, sedangkan bayi mereka dititipkan ke babysitter. Beth pun mengenalkan Zen sebagai supir taksi yang selama ini membantu mencari Kit. Dan terlihat Rob yang agak cemburu. Lalu di kamar Beth pun menceritakan semua kronologi hilangnya Kit kepada Rob. Dan tak lama kemudian, detektif Pavich pun menelpon untuk memberikan kabar buruk yang ternyata She's been in the water for some time. Oh my god. iya, Kit telah meninggal, Lur, dan mayatnya ditemukan tenggelam terapung di perairan. Proses otopsi akan dilakukan untuk mengetahui penyebab Kit tewas. Apakah nggak sengaja jatuh kecelakaan atau mungkin dibunuh oleh seseorang. Rob dan Beth pun segera kembali ke hotel untuk menenangkan diri. Lalu Rob mengatakan jika dia akan pulang besok pagi-pagi karena harus bekerja. Keesokan paginya setelah Rob pulang, Beth pun dijemput oleh detektif Pavich untuk ke kantor polisi sekaligus memberitahu hasil otopsinya bahwa dengan kondisi tubuh yang tenggelam cukup lama seperti itu, dokter forensik tidak bisa mengetahui apakah Kit sempat dilecehkan sebelum meninggal. Namun yang pasti, di malam dia menghilang, Kit melakukan perazelolean dengan lebih dari satu laki-laki. Beth pun izin menemui jasad Kit sekali lagi untuk berpamitan. Namun sebenarnya dia punya maksud tersembunyi, yaitu mencari petunjuk lebih jauh dengan cara membuka HP-nya Kit yang kekunci menggunakan face unlock. Ngeri-ngeri sedap ya kan? Setelah itu Beth pun beralasan mau pipis bentar ke Pavich agar bisa mengecek isi HP Kit. Beth segera menonaktifkan password di HP-nya Kit lalu mengecek histori panggilan yang ternyata Kit sering menelpon seseorang bernama handyman atau Indonesianya tukang, Lur. Di sinilah terkuak bahwa handyman adalah Rob, yang mana dari cecetan aplikasi Gojek terbukti jika Kit dan Rob telah berselingkuh. Mulai dari nginep-nginep di hotel sampai Rob yang emosi dan takut Kit membocorkan hubungan gelap mereka saat liburan bersama Beth di Kroasia. Saking terkejut dan paniknya, Beth pun tanpa sengaja menjatuhkan HP Kit hingga LCD-nya pecah, dan untungnya Pavich tidak mengecek HP tersebut. You've reached Rob. Leave me a message after the tone. Is everything okay?
His screen's broken. Beth pun dibawa ke ruang interogasi oleh Pavich dan Kovacs. Mereka mengatakan jika dari hasil pemeriksaan, Kate terbukti mengkonsumsi narkoboy. Begitu pula dengan Beth. Beth pun yakin jika kedua pria sewaan itulah yang menyuntikkan saat dia tidak sadar. Tapi menurut data polisi, kedua pria itu tidak pernah punya catatan pelanggaran. Selain itu mereka berdua juga punya alibi. Karena saat waktu perkiraan pembunuhan terjadi, kedua pria ini sedang dijemput supir taksi OTW pulang. Kovacs dan Pavich juga telah bertanya ke karyawan di Blue Parlor, di mana beberapa orang melihat Beth sempat cekcok dengan Kate. Beth pun mengingat sesuatu jika malam itu dia berusaha menghentikan Kate yang ingin berasal-oleh dengan pria-pria di sana. Tapi justru kedua detektif ini semakin curiga karena awalnya Beth bilang gak inget apa-apa, lah kok sekarang tiba-tiba bisa ingat sedikit kejadiannya. Jelas mereka pun menduga Beth terlibat dalam kasus kematian sahabatnya Kate. Mendengar itu, Beth pun hanya bisa terdiam. Dia tahu dirinya tidak bersalah. Dan Beth pun berencana akan menyelidiki kasus ini sendirian. Juga tidak memberitahu kedua detektif soal chat suaminya Rob dengan Kate. Taxi, but I remember something. Your story keeps changing. Here come police. Max, we had adventure. We interviewed people from the so you and Kate arguing when you left. Is there anything else? No. You think I have something to do with Kate's murder? Dari kantor polisi, Beth pun kembali ke hotel. Pavich menahan paspornya untuk sementara waktu dan juga sempat menginterogasi Sebastian sang pemilik. Setelah itu Beth menelpon Jay, yang ternyata Jay sudah mengetahui perselingkuhan istrinya Kate dan Rob. Namun Jay sengaja tidak memberitahukan ke Beth karena saat itu dia mau lahiran. Setahu Jay mereka berselingkuh sejak beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin itu karena Kate yang ingin membalas perbuatan Jay karena telah berselingkuh dengan asistennya. For your information lur, Beth kenal dengan Rob karena dulu di kuliah Kate lah yang mengenalkannya. Kate dan Rob juga pernah berasal-oleh cinta satu malam saat kuliah karena kebawa kobam di pesta mahasiswa baru. Tidak tahu harus kemana lagi, Beth pun mengajak Zane makan siang bersama dan curhat betapa miris kehidupannya. Juga semua kegilaan yang terjadi sekarang. Zane pun hanya bisa menyarankan bahwa Beth tidak boleh mempercayai siapapun, termasuk suaminya Rob ataupun Zane sendiri. Karena yang terpenting adalah mengikuti kata hati Beth. Lalu Zane menceritakan istrinya yang sudah meninggal di Suriah karena terkena bom saat bekerja di klinik. Dan mendengar itu Beth langsung memegang tangan Zane untuk menenangkannya. Never trust people, only your instincts. How did your wife die? It's not your fault. Malamnya Beth pun menelpon Rob dan gak pakai babi bu langsung mengatakan, aku tahu kamu selingkuh dengan Kate selama berbulan-bulan. Buktinya ada di chat Gojek HP-nya Kate. Rob pun terkejut mendengarnya. Dia hanya bisa meminta maaf dengan alasan karena setahun lebih tidak pernah berhubungan lagi dengan Beth. Rob meminta Beth segera pulang agar mereka bisa ngobrol lebih enak. Tapi sayangnya paspor Beth sedang ditahan karena dia diduga telah menjadi pembunuh Kate. Dan jika polisi tahu chat perselingkuhan Rob bersama Kate, maka Rob juga pasti akan dicurigai. I found the text messages on her phone. No, I'm not. I'm sorry. Stop apologizing. We only did it because when was the last time we had sex? Because I'm sure they think I killed Kate. Damn good reason too. Lalu keesokan paginya, surprise, Pavich dan Kovacs datang untuk menahan Beth yang diduga sebagai tersangka pembunuhan Kate. Ternyata kedua detektif ini mendapati Beth dan Zane yang sedang bersama pegangan tangan lagi. Karena usut punya usut lur. Menurut data kepolisian, Zane adalah anggota geng Albania yang terlibat dengan kejahatan terorganisir, yaitu perdagangan manusia. Pavich dan Kovacs berkesimpulan bahwa Beth telah menyewa Zane untuk membunuh Kate dengan motif dendam karena suaminya Rob telah berselingkuh dengan Kate. Ya betul, kedua detektif ini sudah mengetahui fakta tersebut entah dari mana. Wah, makin mumet, makin stres si Beth mengetahui itu semua ya kan. Seperti Anda yang sekarang juga semakin mumet ya kan lur. Pause dulu videonya, minum dulu, relax, baru lanjutin lagi videonya ya. Please, why would I watch
Having an affair with your husband. How do you can't possibly think I had anything to do with it? Arrest. This is insane. This is insane. Tito Smash. And you hired him to do it. Beth pun meminta pengacara untuk melindungi dirinya karena ini semua terjadi akibat kesalahpahaman. Bu pengacara mengatakan bahwa polisi masih belum bisa mendakwa Beth karena bukti yang dikumpulkan belum cukup. Maka dari itu Beth diminta menghubunginya saat akan bicara dengan polisi lagi. Sepulangnya Beth ke hotel, di sana sudah ada Zane yang diizinkan masuk oleh sang pemilik hotel. Zane menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuh Kate karena Zane terus bekerja dari malam sampai pagi di saat pembunuhan terjadi, dan itu juga terlacak dari aplikasi Gojek. Maka dari itulah dia juga dibebaskan polisi sementara waktu. Zane juga menjelaskan bahwa dia bukanlah anggota organisasi kriminal karena kejadian yang sebenarnya saat itu Zane menolong seorang anak yang terkena pecahan peluru di kaki. Dan ternyata ayahnya punya koneksi dengan jaringan penyelundupan manusia. Sampai akhirnya ayah anak itu membantu Zane untuk minggat sampai Kroasia dan mendapatkan visa. Lalu ketika Zane sudah pulang, Beth yang lagi tidur-tiduran pun teringat bagaimana bisa polisi tahu Rob selingkuh dengan Kate. Jangan-jangan Beth pun segera mengecek kamar hotelnya dan ternyata ia ada kamera tersembunyi di cermin, yang mana artinya selama ini Sebastian telah merekam semua aktivitas Beth, termasuk saat teleponan membicarakan tentang perselingkuhan. Dan sudah pasti Sebastianlah yang memberitahukannya ke polisi. Oh my God. Saat itu juga Beth akan masuk ke studio Sebastian yang berada tepat di atas kamarnya. Tapi karena Sebastian lagi nggak ada di sana, pintunya pun dikunci. Beth pun mencari kuncinya di dapur hotel dan tiba-tiba datanglah Sebastian yang menyapanya. Beth pun alasan lagi mencari menu makanan hotel karena HP-nya lagi mati buat order GoFood dan nggak bisa lihat menu secara online. Lalu Beth bertanya password wifi di sana dan di saat itulah dia mengambil kunci ruang studio Sebastian yang ternyata digantung di tasnya. Untung aja nggak ketahuan. I supervised the music for. Goodbye then. Akhirnya Beth pun masuk ke ruang studio itu dan ternyata Sebastian memang seorang pria mesum lur yang memasang kamera CCTV tersembunyi di seluruh kamar hotelnya dan merekamnya. Alhamdulillahnya ada rekaman di hari Sabtu dini hari atau saat kejadian pembunuhan terjadi. Terlihat dua pria sewaan Kate yaitu Luca dan Matteo yang membopong Beth ke kasur karena sudah teler. Lalu pakaiannya dibuka supaya nggak sumuk, nggak gerah. Dan Kate pun menyelimutinya. Iya, normal-normal aja, tidak ada yang aneh. Kedua pria sewaan itu pun juga memang disewa Kate hanya untuk menemani malamnya. Mereka berdansa, mandi sauna bareng, berhasil lele dengan mereka berdua sekaligus. Tapi ketika Kate mandi, ternyata kedua pria ini memang pencuri lur. Mereka mengambil barang-barang Kate dan segera kabur dari sana. Kate yang panik pun berusaha mengejar dengan memanggil taksi dan Beth pun langsung mencatat plat nomornya. Selang 1 jam kemudian, Kate kembali ke hotel dengan sebuah mobil pribadi, bukan taksi. Dan Beth pun juga mencatat plat nomornya. Who's with her? Tak lama kemudian Sebastian yang barangnya ketinggalan pun balik ke studionya dan dengan sigap Beth langsung menjedotkan palanya pakai pintu. Sebastian yang panik pun berniat menghapus rekaman-rekaman CCTV-nya dari HP, tapi Beth langsung merebutnya dan tanpa sengaja Beth mendorong Sebastian hingga tengkuknya terbentur, yang untungnya nggak sampai mati. Si Sebastian bisa makin banyak masalahnya ya kan. Di depan hotel untungnya Zane datang tepat waktu. Setelah dikontak oleh Beth, mereka pun segera kabur dan Beth menceritakan fakta yang tadi dia temukan. Saat itu juga Zane pergi ke pangkalan taksi untuk mencari mobil dengan plat nomor yang sama. Mereka pun akhirnya bertemu si supir taksi yang malam itu terus mengejar dua pria sewaan. Tapi karena kehilangan jejak, Kate pun minta diantar ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan barangnya. Nah, yang jadi
Jadi pertinyi ini, kalau memang Kate laporan ke polisi, kenapa menurut Pavich tidak ada catatan apapun mengenai Kate di kantor, ya kan? Tak lama kemudian Pavich, Kovacs beserta polisi pun datang untuk menangkap Beth. Dan ya, plat nomor mobil Pavich adalah plat nomor yang sama lur dengan mobil yang mengantar Kate pulang ke hotel. Heard of it when I went to. Maybe it never got filed. Pavich didn't file it either. They say you're in Gates' murder. Beth dan Zen pun segera kabur dari kejaran polisi. Mereka masuk ke bangunan-bangunan wisata kuno dan saat situasi aman, Kate mengatakan jika Pavich adalah pelaku pembunuhannya karena Kate menolak berasal-lole dengan Pavich. Setelah itu Zen pun meminta Beth kabur sendirian, sedangkan dia akan menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian. Pavich yang melihat Beth pun terus mengejarnya sampai ke atas sebuah bangunan dan langsung menodongkan pistolnya. Beth pun menuduh Pavich lah pembunuhnya, juga alasan kenapa dia membunuh. Pavich berteriak jika Kate tak lebih dari wanita murahan dan terus meminta Beth untuk menutup mulutnya. Percekcokan pun terus terjadi sampai akhirnya Kovacs yang berada di bangunan seberang meminta Pavich untuk berhenti. Dan tanpa sengaja Pavich pun terpleset hingga terjatuh ke bawah dan tewas seketika. Sleep with them! Shut your mouth! No! Shut up! That's what men call women. Oh my God, you did. You hit on her and she rejected you. Stop! You're under arrest! Stop! Stop it! Setelah insiden tersebut, Kovacs pun meminta maaf karena telah menyangka Beth adalah pembunuhnya. Polisi sudah menemukan bukti CCTV itu, di mana Pavich mengantarkan Kate pulang setelah melaporkan pencurian. Polisi menyimpulkan motif Pavich yang tersinggung karena Kate menolak untuk berasal-lole. Khawatir nama dan status polisinya tercoreng, Pavich pun nekat membunuh Kate di pinggir pantai dan rekaman CCTV itu juga ada. Menurut hasil otopsi, diduga Kate dibunuh dengan pukulan keras di bagian tengkuk, lalu jasadnya dibuang ke laut. Padahal saat itu Kate masih hidup dan hanya pingsan saja. Kovacs mengatakan bahwa usut punya usut lur. Pavich dulunya bekerja di unit perjudian dan prostitusi. Namun beberapa wanita malam yang ditangkapnya mengaku sempat dilecehkan terlebih dahulu oleh Pavich. Dan ketika wanita-wanita itu diinterogasi, mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena telah diancam oleh Pavich. Pihak kepolisian pun juga tidak bisa memecat Pavich dan hanya memindahkannya ke unit khusus turis. Selain itu, Luca dan Matteo bukan hanya terbukti sebagai pencuri khusus turis-turis yang menyewanya, tapi juga sengaja membius wanita agar aksinya bisa berjalan lancar dan mereka akan segera dipenjara nantinya. Kovacs pun akhirnya mengembalikan paspor Beth, lalu dia dipersilakan untuk pulang ke negaranya. Sebelum pergi dari Kroasia, tak lupa Beth mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk temannya Zen yang selalu membantu. When she rejected him, he took it badly. So he killed. Pavich used to work Vice. He arrested for sex. They've been drugging the women who hired them, then robbing them. Thank you. Abu, belum selesai lur, masih ada beberapa menit itu loh, sabar ya. Singkat cerita, Beth pun kembali di kehidupan normalnya, momong anak, jalan-jalan santai, ngobrol-ngobrol sama Rob. Meskipun Beth belum bisa mencintai Rob lagi seperti dahulu karena dia sudah selingkuh. Sampai suatu hari ketika Beth mencari kunci mobil di jaketnya Rob. Loh, kok ada sebiji pernak-pernik kalung yang dulu diberikan Beth untuk Kate sebagai kado. Beth pun begitu terkejut karena itu artinya Rob adalah pelaku pembunuhan sebenarnya. Lalu Beth berusaha menenangkan diri di toilet dan menelpon Kovacs. Tapi baru aja nyambung dan mau melaporkan fakta itu, si Rob ketok-ketok kamar mandi ya kan. It wasn't Bob. It was. Okay. Yeah. Beth pun akhirnya menunjukkan pernak-pernik kalung itu ke Rob dan mengatakan bahwa pembunuh Kate bukanlah Pavich melainkan suaminya sendiri, yaitu Rob. Beth yakin Rob terbang ke Kroasia sejak Jumat malam ketika mengetahui Kate yang liburan bersama Beth dan khawatir perselingkuhannya akan terkuak. Mendengar itu Rob hanya terdiam ketakutan. Dia tidak bisa mengelak dan akhirnya memberitai apa yang sebenarnya terjadi.
Jadi lur, tepat ketika Kate diantar pulang oleh Pavich, Rob yang baru sampai di hotel pun langsung mendatangi Kate begitu melihatnya. Agar bisa ngobrol empat mata dengan tenang, Rob pun mengajak Kate pergi ke pinggir pantai. Disinilah Rob pun bohong dan memutarbalikkan fakta. Rob menceritakan kepada istrinya jika Kate sangat mencintainya dan memaksa Rob untuk meninggalkan Beth lalu hidup berdua dengan Kate agar bisa bahagia. Padahal yang sebenarnya apa lur? Rob lah yang mencintai Kate. Dia yang memohon-mohon agar Kate mau hidup dengannya dan berjanji akan meninggalkan Beth. Brengkes memang ya. Padahal Kate sudah berulang kali mengatakan bahwa perselingkuhan mereka adalah sebuah kesalahan besar. Kate yang kalut habis bercerai kilaf selingkuh dengan Rob. Maka dari itu Kate berencana memberitahukannya sejujur-jujurnya ke Beth untuk mengakhiri perselingkuhan tersebut. Jelas Rob berusaha mencegah Kate, tapi karena Kate terus memberontak, Rob pun akhirnya memukul Kate. Dan disinilah insiden terjadi. Kepala Kate terbentur batu, dia jatuh ke laut. Yang sebenarnya saat itu Kate masih pingsan dan bisa ditolong. Tapi dengan brengkesnya Rob membiarkannya tewas begitu saja dan pergi dari sana. It was a rebound and you were in the right at the right time. What happened was a mistake. It was the biggest mistake of my life. She was begging me to leave you. She kept saying that you weren't happy and that I'd be doing. Was alive in the water when... Listen! No, I don't have to listen! Beth pun akhirnya sadar bahwa sahabatnya Kate mengajak berlibur karena dia ingin memberitahu fakta perselingkuhan itu. Rob pun terus mencegah dan memohon kepada Beth agar jangan melaporkan hal ini ke polisi. Toh kasus sudah ditutup, Pavich yang dijadikan tersangka juga telah tewas, dan Rob hanya ingin hidup bahagia dengan Beth juga putri mereka. Namun ternyata sejak di toilet tadi, Beth belum mematikan teleponnya. Dia sengaja menghidupkan speaker agar Kovacs bisa mendengar fakta-fakta tersebut. Mampus ya kan? Kovacs pun segera mengerahkan polisi ke rumah Beth, sedangkan Rob yang emosi berniat menyakiti Beth. Tapi untungnya Beth langsung memukul tenggorokan juga biji salak milik Rob hingga dia terkapar. Saat itu juga Beth segera pergi dari rumah membawa putrinya yang masih bayi. Setelah segala kerumitan yang terjadi dan tak lama lagi suaminya Rob akan ditangkap, Beth akhirnya bisa hidup dengan tenang dan benar-benar bahagia bersama saya. Tidak dong, masa saya bersama putrinya dong. There? I got it all. The police are on their way. Beth! You wanted to grow up without Dad? Her dad's a murderer. Nah ini baru buyar beneran lur. Rumet banget ya. Ternyata Rob pelakunya. Mana matinya begitu dipukul kena batu tenggelam. Makanya lur, kalau udah nikah, berselingkuh itu hanya menghabiskan waktu, energi, dan rezeki ya kan. Jadi kalau ente bener-bener gak serk sama calon suami atau istri, ya gampang gak usah dinikahin gitu aja ya. Cari yang lain. Assalamualaikum.